Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan 2029 pemilu tak lagi 5 kotak alias serentak seperti tahun 2019 dan 2024. MK bilang pemilu nasional akan dipisah dengan pemilu daerah atau kota dengan jarak waktu 2 hingga 2,5 tahun. Putusan MK pun menuai polemik. Siapa diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apa dampaknya untuk pemilu 2029 mendatang? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Pengamat pemilu sekaligus dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Mbak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Selamat pagi, Mas Rifki. Selamat pagi, Mario. Terima kasih Mas Rifki sudah bergabung dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Mario. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi. Saya sebenarnya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait dengan putusan MK ini. Tetapi sepertinya saya ke Mas Rifki yang sudah memberikan memberikan kritik terkait dengan MK ini. Mas, Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa MK teledor dan melakukan pencurian terhadap kedaulatan rakyat. Apa maksud sebenarnya pernyataan ini dan apakah sebenarnya Nasdem dan juga partai-partai lain yang mengkritik itu juga lebih banyak ruginya dengan putusan MK ini? Ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sudah memberikan pernyataan resmi, ada 10 poin pernyataan resmi yang kami berikan, dan saya kira semua sudah bisa dilihat secara jelas oleh publik apa yang menjadi argumentasi Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem kemudian dalam tanda kutip mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garis miring PUU garis miring tahun 2024 ini. Basic argumentasi Partai Nasdem adalah basic argumentasi konstitusional, bukan basic argumentasi politik praktis. Dan itu sudah kami sampaikan, di antara yang paling penting adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini jika kami laksanakan dalam bentuk perubahan undang-undang pemilu, maka berpotensi kemudian melabrak sejumlah norma dan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Salah satu yang banyak sekali kemudian disampaikan oleh publik selain statement resmi dari Partai Nasdem adalah perbenturan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan jeda 2 sampai 2,5 tahun sejak pemilu nasional untuk menyelenggarakan pemilu daerah yang di dalamnya adalah salah satunya adalah pemilihan umum untuk teman-teman anggota DPRD, itu jedanya lebih dari 5 tahun. Sementara dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 konstitusi kita menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Kami merasa rekayasa konstitusional untuk membuat norma transisi lebih dari 5 tahun itu tidak rasional bagi kami. Membuat satu norma yang menabrak norma konstitusi. Tidak rasional, tetapi alasan-alasan lain yang kemudian tentu bisa kita kemukakan dengan sangat logis dan rasional dalam perspektif konstitusional. Tidak rasional, tetapi kalau melihat bahwa ada dua pertentangan. Konstitusi sendiri mengatakan dijalankan 5 tahun, tetapi putusan MK final and binding mengikat harus dilakukan juga. Terjadi kebingungan, kegamangan di sini? Enggak, bagi DPP Partai Nasdem kami enggak gamang. Kami pada posisi yang sudah memutuskan bahwa kami tidak akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan sebagai anggota fraksi Partai Nasdem di DPR, saya sami'na wa ata'na terhadap putusan partai. Dan nanti kalaupun ini secara politik hukum nasional bergulir di DPR, khusus terkait dengan daftar inventarisir masalah ini, saya akan menyatakan sikap saya, dan jika perlu, jika nanti saya sedang memimpin rapat, saya akan keluar dari rapat untuk kemudian menyatakan posisi saya agar tidak mengganggu proses politik hukum nasional yang berjalan. Mas Rifki, saya tegaskan lagi, berarti tidak mengikuti aturan MK yang baru, putusan MK yang baru dari Nasdem dan juga Anda sebagai pribadi sebagai Ketua Komisi 2. Saya sebagai pribadi, sebagai anggota fraksi Partai Nasdem di DPR RI,
Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya menunggu arahan dan putusan pimpinan DPR RI. Kemarin Mbak Titi juga kami undang dalam rapim terbatas di DPR yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Kami mendengar, kami ingin menerima masukan, tetapi nanti pada saatnya jika memang ini dimasukkan dalam daftar inventarisir masalah rancangan undang-undang pemilu, selain saya menyatakan sikap saya sebagai anggota fraksi Partai Nasdem, dan jika perlu pada saat membahas ini saya tidak akan memimpin rapat agar kemudian tidak terjadi konflik of interest. Oke. Lebih memang pada akhirnya ya ini keputusan pribadi yang mengikuti juga nanti pada Komisi 2 nanti. Tetapi secara umum karena ada permintaan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Pemilu. Ke depan apakah Anda sebagai Ketua Komisi 2 sebagai pribadi yang juga bergabung di Partai Nasdem akan mengikuti juga terkait dengan revisi ini, mengikuti putusan MK yang terbaru, ataukah ya sudah seperti Anda bilang tadi tetap pada pendirian Anda? Kalau revisi Undang-Undang Pemilu kan sebuah keniscayaan, karena kita ingin memang melakukan desain besar terkait dengan kepemiluan kita. Dan kami juga telah mengundang banyak sekali pakar kepemiluan, para ahli tata negara, ahli pemerintahan untuk kami dengar di Komisi 2 DPR RI, sembari kami sekarang sedang terus melakukan evaluasi terhadap pemilu yang berjalan tahun 2024, apakah itu Pileg, Pilpres, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang sampai dengan detik ini masih ada proses PSU di beberapa tempat. Jadi kalau rancangan undang-undang pemilunya menurut saya itu sebuah keniscayaan yang harus kemudian kita bahas. Tetapi kemudian khusus terkait dengan pemilu nasional dan pemilu lokal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 ini, Partai Nasdem sekali lagi punya posisi untuk tidak pada pihak yang ingin menindaklanjutinya dalam bentuk revisi undang-undang pemilu. Oke. Terima kasih Mas Rifki. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini eksklusif juga nih kita mendengar sikap dari Partai Nasdem, sikap dari Mas Rifki sendiri sebagai Ketua Komisi 2 terkait dengan kita tidak akan mengikuti putusan MK tetapi tetap dalam Undang-Undang Konstitusi yang mengatakan 5 tahun sekali. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana Anda melihat bahwa dinamika partai politik ini punya keputusan sendiri walaupun final and binding tetap berpegang pada konstitusi ketimbang putusan MK? Ya, saya kira Pak Rifki adalah politisi yang matang ya. Selain politisi juga pembelajar hukum tata negara yang sudah pada tingkatan pakar begitu. Jadi pasti Pak Rifki memahami seperti apa harus bersikap dalam konteks sebagai politisi dan juga pakar hukum tata negara. Pengabdian di parlemen itu kan bukan hanya untuk partai ya, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kira tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi kita bersifat final, mengikat begitu, dan memang pembentuk undang-undang harus menindaklanjutinya. Dinamika merespon putusan Mahkamah Konstitusi ya memang seperti ini. Ada penerimaan, ada kritik, kontroversi, termasuk misalnya pada waktu soal syarat usia ya, hampir semua pihak mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten, Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti apa yang sudah menjadi langgam putusan MK dalam putusan-putusan terdahulu. Tetapi kan rakyat menunjukkan kebijaksanaannya pada waktu itu, ketidakpuasan, ketidaksukaan, direspon dengan upaya hukum yang sudah diberikan. Kita lihat setelah putusan 90 tahun 2023, banyak sekali masyarakat ataupun organisasi yang kemudian menguji kembali putusan tersebut. Karena memang itulah dinamika dan mekanisme yang diberikan oleh konstitusi kita. Jadi ya harapannya tentu saja para elit, para politisi memberikan teladan budaya konstitusi yang baik kepada masyarakat, dan setiap ketidakpuasan itu disalurkan melalui mekanisme yang sudah diberikan begitu ya, deliberasinya dibuka. Jadi menurut saya saat ini deliberasinya kan menggunakan medium-medium media begitu ya. Media menjadi jembatan komunikasi antara politisi, masyarakat dan juga para pakar. Nah, ini tantangan, mestinya DPR segera buka forum formal untuk mendeliberasikan ini secara akuntabel. Dengarlah semua pihak secara
berimbang dan proporsional. Karena misalnya kalau pernyataan bahwa putusan ini menabrak pasal 22E ayat 1, tapi kan ada juga banyak pihak yang mengatakan tidak menabrak pasal 22E ayat 1 karena konsepnya adalah konsep masa transisi. Nah, saat ini yang diperlukan justru membawa ini ke forum deliberasi yang difasilitasi oleh pembentuk undang-undang, maka pihak-pihak yang punya pandangan ini bisa didengar secara terbuka lalu juga akuntabel kepada publik, dan perdebatannya kemudian menjadi perdebatan yang betul-betul argumentatif begitu ya. Jangan misalnya DPR itu hanya mengundang pihak-pihak yang kontra, lalu pihak-pihak yang mendukung tidak didengar. Nah, ini catatan yang pertama. Yang kedua, soal putusan Mahkamah Konstitusi ini satu bagian saja, satu babak saja dari bangunan pemilu kita. Jadi kalau kita bicara sistem pemilu itu saja punya 7 variabel. Nah, yang diputus oleh MK ini adalah variabel penjadwalan atau format pemilu. Pemilunya itu tetap serentak, tapi serentak nasional dan serentak daerah. Dan justru yang disebut pemilu serentak itu adalah seperti yang diputuskan oleh MK. Karena keserentakan pemilu itu dalam banyak desain kepemiluan dan juga standar kepemiluan global adalah menyerentakkan pemilu dalam jenis yang berbeda pada tingkatan yang sama. Jadi ya pemilu legislatif nasional dengan pemilu eksekutif nasional, legislatif daerah dengan eksekutif daerah. Kalau yang di 2019 dan 2024 itu disebut sebagai pemilu borongan begitu, karena semua diborong. Nah, yang kedua yang berikut adalah Mas Mario ya. Karena itu hanya satu bagian dari variabel sistem pemilu kita, banyak pekerjaan rumah lain yang memerlukan konsentrasi dari pembentuk undang-undang. Misalnya soal sistem pemilu, MK juga sudah punya putusan 114 tahun 2022. Soal ambang batas parlemen, putusan 116 tahun 2023. Soal keserentakan rekrutmen penyelenggara pemilu, putusan 120 tahun 2022. Nah, PR besarnya adalah bagaimana membangun koherensi ini. Putusan MK 135 soal keserentakan tidak bisa jadi obat bagi semua penyakit pemilu kita. Dia memerlukan pengaturan yang lebih baik dari pembentuk undang-undang. Oke, Mbak Titi. Saya ke Mas Adi. Bagaimana Mas Adi melihat begitu banyak partai politik, tidak hanya Nasdem, tapi pun juga PDIP bahkan juga melihat bahwa ini sebuah kebingungan antara putusan MK memisahkan pemilu ini. Menurut Anda, apakah memang pada akhirnya partai politik yang lebih banyak menanggung kerugiannya atau bagaimana? Ya, saya kira secara prinsip sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi kali ini kan relatif cukup paradoks ya. Satu sisi diapresiasi itu dalam konteks misalnya ini akan semakin memudahkan bagaimana kerja-kerja teknis penyelenggara pemilu. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan bisa mengantisipasi kejenuhan-kejenuhan pemilih yang beberapa waktu yang lalu disuguhkan bagaimana pemilihan presiden, anggota dewan, dan kepala daerah itu dilaksanakan di tahun yang sama di 2024. Dan juga di tengah rai akan meningkatkan partisipasi dan seterusnya. Meski pada saat yang bersamaan kita harus akui ya kawan-kawan DPR ini pasti akan begitu terbebani dengan begitu banyak putusan dari Mahkamah Konstitusi. Belum selesai DPR dan pemerintah misalnya melanjutkan putusan MK terkait dengan ambang batas presiden yang kemarin dihapuskan, kemudian juga ambang batas parlemen yang tidak lagi 4% dan seterusnya. Ini muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah antara pemilu nasional dan daerah. Ini yang sepertinya membuat sejumlah politisi kawan-kawan di DPR itu nggak happy. Kok rasa-rasanya Mahkamah Konstitusi ini kan mengambil alih semua pekerjaan yang dimiliki oleh DPR. Itu yang disebut dengan melampaui batas kewenangan. Dan yang kedua, paradoksnya itu adalah kalau mau jujur Mas Mario, putusan Mahkamah Konstitusi memang ini bukan semacam obat yang menyembuhkan semua persoalan. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya yang paling prinsip dari desain dan rekayasa kepemiluan kita itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan kita secara substansial. Misalnya jangan lagi ada politik uang, jangan lagi ada politik bansos jelang pemilu. Jangan lagi misalnya ada penggunaan aparatus kekuasaan jelang pemilu. Jangan lagi misalnya ada oknum-oknum penyelenggara yang nakal, birokrasi yang kemudian digerakkan. Tentu ini tidak bisa dijawab apakah pemilu itu dipisah nasional atau pemilu di level daerah. Tentu ini tidak bisa dipisah apakah pemilu itu serentak atau tidak serentak. Bagi saya secara prinsip tergantung bagaimana partai politik punya komitmen. Siapapun yang punya akses
untuk melakukan kecurangan yang sudah tadi saya sebutkan, punya tidak iman politik supaya tidak nyerong-nyerong menggunakan Oke, aparatus, oke Mas Adi. dan seterusnya itu untuk memenangkan Berarti pertarungan. menurut Anda saya tegaskan putusan MK ini sebenarnya tidak masuk pada substansi permasalahan pemilu ya, tetapi Memang lebih tidak ke ada substansinya. Memang ini diniatkan supaya misalnya nanti pemilih-pemilih di daerah itu tidak tertutup misalnya dengan isu-isu nasional. Karena keserentakan pemilu di 2024 kalau mau jujur, ini kan pemilu seakan-akan hanya rasa pilpres. Pileg, kemudian pilkada, pun DPRD itu kan tidak dinilai secara signifikan. Jadi dalam konteks itu ada sedikit substansi yang menurut saya diharapkan di kemudian hari akan ada perbaikan kualitasnya. Tapi faktor-faktor kecurangan terkait dengan pemilu yang saya kira cukup meresahkan dari pemilu ke pemilu yang lain adalah hal-hal yang per hari ini bagi saya belum tersentuh secara signifikan. Akhirnya siapapun yang ingin bertanding di pemilu di negara kita kan rumusnya sederhana. Cukup kendalikan penyelenggara, cukup main bansos, cukup misalnya konsolidasi aparatus-aparatus kekuasaan dengan ASN, menang dia. ya, Mau pilpres, mau pileg, mau pilkada, DPRD, dan seterusnya. Ini yang saya kira memang mesti menjadi momentum ya, bagaimana oke. putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijadikan sebagai guidance oleh DPR dan pemerintah untuk sama-sama memikirkan jangan lagi ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya jelas-jelas di depan mata, meski secara empirik itu sulit untuk dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa hasil terkait dengan pemilu yang kita lakukan sejak Oke. 2000.